Wa hadhihi riwayat, adapun riwayat ini tadullu, yaitu menunjukkan oleh riwayat ini ala anna khataman nubuwah, atas bahwa stempel kenabian, lam yulad bihin nabiyyu, yaitu dilahirkan dengannya oleh Nabi SAW. Riwayat ini menunjukkan bahwa stempel kenabian bukan bawaan lahir, bal wudi'a inda dzalika, bahkan diletakkan ketika yang demikian itu, menjelang umur 4 tahun. Stempel itu. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, Anis Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Sa'ib, ra'aitu khataman nubuwata misla zirril hajlati baina katifai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat akan stempel kenabian itu seperti kancing pakaian. Kayak kancing, enggak gede banget begitu. Antara dua belikat baginda Nabi SAW. Bentuknya kayak segitiga, di kanannya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta, di kirinya fa innaka mansur, di tengahnya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammad abdu wa rasul. Ada tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah, al-babu tsalisu fi 'idhami qadrihi fid daraini. Adapun bab yang ketiga, yaitu pada menjelaskan agungnya, kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua negeri, dunia dan akhirat. Kita berbicara tentang ketinggian kedudukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, mata wajabat lakan nubuwah, sejak kapan wajib bagimu oleh kenabian, sejak kapan kau menjadi nabi? Sejak kapan kau menjadi nabi, wahai Nabi Muhammad? Qala, kata Nabi, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam, yaitu antara ruh dan jasad, belum diracik apa-apa. Adam belum dicipta, aku sudah menjadi nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak 'alal rasul. Jadi rasulnya umur 40. Tidak 'alal habib. Jadi habibnya pangkat Habibullah. Habibullah umur 53. Tidak 'ala Muhammad, sebab itu saat lahir. Sejak dahulu kala bersalawat Allah kepada Habibuna Muhammad. Wan Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'isu. Adapun aku, yaitu mula-mulanya manusia dari segi keluarnya apabila dibangkitkan manusia. Nabi itu kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, ceritakan kepada umat. Maka Nabi dongengkan ini sebagai tahadus bin ni'mah. Nabi mula-mula orang yang dibangkitkan dari kubur, sudah mati semuanya. Pertama kali yang dibangkitkan Habibuna Muhammad sebelum makhluk yang lain. Wa ana khatibuhum idza wafatu. Adapun aku, yaitu khatibnya mereka,
manusia apabila mereka telah datang. Kalau mereka sudah di akhirat, Nabi yang pertama kali mengajak bicara kepada Allah. Nabi dulu yang bisa meredam murka Allah. Nabi. Wa ana mubasyiruhum idza ya'isu. Adapun aku yaitu orang yang memberi kabar gembira dengan surga pada mereka manusia idza ya'isu apabila mereka putus asa. Nabi itu pemberi kabar gembira. Harus optimis jadi orang. Liwa'ul hamdi biyadi. Adapun bendera kepujian yaitu ada di genggaman tanganku. Namanya maqamah mahmudah. Sehingga Adam dan semua nabi-nabi di bawah Nabi Muhammad. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Adapun aku yaitu paling mulianya anak cucu Adam di mata Tuhan. Wala fakhra dan tidak ada kebanggaan, bukan berbangga-bangga, akan tetapi sebagai tahadus bin ni'mah, supaya umat tahu siapa sesungguhnya nabinya. Maka nabi itu adalah paling mulianya makhluk di mata Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Abul Qasim, berkata Sayyidina Abul Qasim radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilannya Abul Qasim. Masali, adapun perumpamaanku, wa masrul anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi-nabi dari sebelumku, kamasali rajulin, yaitu seperti perumpamaan seorang laki-laki, ibtana baitan, yang membangun oleh si laki-laki akan istana, fa ajmalahu, maka mencakepkan, memegahkan oleh rajul akan istana itu, wa ahsanahu, dan mencakepkan oleh rajul akan istana, illa maudhi'a labinatin, kecuali tempat batu bata, min zawiyatin, daripada sudut, min zawayahu, dari sudut-sudutnya istana. Kecuali ada beberapa yang masih kosong, belum sempurna itu bangunan. Faja'alan nasu yatufuna, maka mulailah manusia itu berkeliling. Wa yu'jibuhumul bunyan, dan menakjubkan akan manusia oleh bangunan. Ini bangunan ini indah sekali, sayang banget ya, kurang ini. Fayaquluna, maka berkata oleh manusia, Allah wada'taha huna labinatan, Allah, cobalah kau letakkan di sini tempat akan batu bata. Fayatimma bina'uka, maka sempurnalah oleh bangunanmu. Faqala Muhammad, maka berkata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakuntu anal labinatu, maka akulah adalah batu bata itu. Laksana bangunan para nabi itu masih kurang, penyempurnanya adalah Habibuna Muhammad. Ibarat nasi ketan, udah ada ampas, udah ada kacangnya tuh, belum ada bawangnya, nggak enak. Ini bawang, ini coba dikasih bawang, akulah bawang itu. Begitu. Jadi penyempurna. Nabi ini penyempurna semua daripada nabi-nabi, syariat-syariat Nabi. Yang menyempurnakan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam satu hadis, ana da'watu Ibrahim, aku itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam salat kita, dalam salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebut dari sekian banyak nabi? Ibrahim sebab berdoa. Kata Nabi, ana da'wat Ibrahim, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yakni qaulahu, yakni
perkataan Ibrahim, Al-Quran menghikayatkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka bangsa Arab akan seorang rasul dari diri mereka bangsa Arab. Tidak ada rasul dari Nabi Ismail alaihissalam yang lahir di Arab dari orang Arab asli kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar gembira akan datang seorang rasul sesudah Nabi Isa yang namanya masyhur di langit Ahmad, orang yang paling banyak muja-muji Allah di bumi Muhammad. Wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a qusura busra min ardi Syam. Dan melihat oleh ibuku seketika mengandung oleh ibu denganku, melihat apa? Bahwasanya yaitu keluar daripada ibuku itu oleh cahaya yang menyinari, cahaya itu akan gedung-gedung negeri Busra daripada negeri Syam. Waktu mengandung Nabi, ibunya Nabi itu bisa kelihatan. Palestina, Damaskus, dari Makkah. Cahaya daripada yang dikandungnya. Ini hebatnya Nabi. Wasturditu fi Bani Sa'din, dan aku disusui pada kabilah Bani Sa'ad, yakni di Siti Halimah Sa'diyah. Bani Sa'ad ini kampungnya namanya Duwaibi, namanya Al-Baha. Baha itu nama kampung, begitu. Di Taif, dari Hada masih terus ada Baha. Nah, itu ada kampung namanya Duwaibi, itu kampungnya Siti Halimah Sa'diyah. Fabainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman. Maka di antara waktu, adapun aku, kata Nabi, yaitu bersama saudara bagiku namanya Domurah, di belakang rumahku menggembala oleh kami bahman akan anak kambing. Nabi ngangon kambing dari kecil, bahkan nggak boleh sama Siti Halimah, jangan nak, saya ini disuruh ngurus kamu, bukan disuruh kerja. Kata Nabi, kalau kagak boleh saya ngangon kambing, saudara-saudara saya ngangon saya enak-enakan tidur di rumah, saya nggak mau. Nabi itu nggak mau kayak begitu. Saya mau kabur, akhirnya diizinin juga ngangon kambing lah bersama Domorah. Irja'ani rajulani, tiba-tiba datang kepadaku oleh dua sosok laki-laki, Jibril dan Mikail. Alaihima thiyabun bidun, atas dua sosok laki-laki itu malaikat, yaitu pakaian yang putih-putih. Ada dua orang berpakaian putih. Wa fi riwayatin salah satu rijal, pada satu riwayat yaitu tiga laki-laki, yakni Jibril, Mikail dan Israfil. Bitostin min dahabin mamlu'atin saljan. Dua laki-laki itu dengan membawa bokor terbuat dari emas yang dipenuhi akan salju. Fa'akhadhani, maka menggendong keduanya akan daku, membawa Nabi Jibril, Mikail. Sampai kaget, Domurah pulang nangis, Nabi diculik dari jauh. Fasaqqa batni, maka membedah oleh dua laki-laki, yakni dua malaikat itu, akan perutku. Nabi dibelah perutnya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, min nahri ila maraqi batni, mulai dari leherku sampai ujung perutku, sampai dekat ini kemaluan kantong kemih ini, di atas kemaluan tempat bulu.
dari situ di black, operasi Nabi. Sumastakhraja minhu qalbi, kemudian mengeluarkan oleh dua laki-laki itu daripadanya akan hatiku. Akhirnya hatiku setelah di black diambil. Nabi lihat. Sekarang namanya operasi setengah sadar. Jadi bisa ngelihat. Itu udah ada dulu. Operasi sadar Nabi dilihat, diambil tuh. Fastakhraja minhu alaqatan saudaa, maka mengeluarkan dua laki-laki itu, yakni dua malaikat itu dari hatiku akan gumpalan hitam. Fatarahaha, maka membuang oleh dua laki-laki itu akan gumpalan hitam itu. Summa ghassala qalbi, kemudian mencuci oleh dua laki-laki itu akan hatiku, wa batni, dan perutku, bidzalika salji, dengan itu salju, hatta atqayahu, sehingga anqayahu, sehingga membersihkan keduanya akan hatiku. Bersih, udah dicuci hati Nabi. Wa fi hadisin, dan pada hadis yang lain, sumatana wala ahadu masyai'an, kemudian memberikan oleh salah satu dari dua laki-laki itu akan sesuatu. Sesudah rapi, faidan bi khatamin fi yadihi min nur, maka tiba-tiba dengan setempel pada tangannya si Ahad min nurin, dari cahaya. Yaharun nadhiru dunahu, yang mencengangkan oleh orang yang memandang karenanya. Ada stempel kenabian. Fakhatama bi qalbi, maka menyetempel oleh Ahad dengan khatam itu akan hatiku. Famtala'a imanan wa hikmatan, maka mengisi, memenuhi keduanya akan iman dan hikmah. Jadi diisi hati Nabi dengan keimanan yang kuat dan kebijaksanaan. Summa a'adahu, maka kemudian mengembalikan oleh Ahad akan hati pada tempatnya, dirapin lagi. Wa amarral akharu yadahu, dan melewatkan oleh yang lainnya akan tangannya, ala mafraqi sadri, atas belahan dadaku. Falta'ama, maka rapat kembali. Diusap doang, rapat, bekas jahitannya nggak ada. Operasi hebat. Masih kecil Nabi. Summa qala ahaduhuma li sahibi, berkata oleh salah satu dari dua laki-laki itu kepada temannya, zinhu bi asyaratin min ummati, timbanglah olehmu akan Nabi Muhammad dengan 10 orang dari umatnya, dari segi pemahaman dan kecerdasan otaknya. Adu otaknya Nabi dengan otak umatnya 10. Fawazani, maka menimbanglah oleh sahib akan daku, farajahtuhu, maka mengungguli oleh aku akan mereka 10 orang. Sumaqala, berkata Ahad, zinu, timbanglah olehmu akan Nabi bimi'atin, dengan 100 orang min ummati. Kecerdasan otak Nabi diadu sama 100 orang yang cerdas dari umatnya. Fawazani, maka menimbang ia akan daku, farajahtuhu, maka mengungguli oleh aku akan 100 orang. Sumaqala, kemudian berkata Ahad, zinhu, timbanglah dia bi alfin, dengan 1000 orang min ummati. Fawazanani, maka menimbanglah ia kandaku. Fawazantuhu, maka mengungguli oleh aku kan mereka. Faqala da'hu anka, maka berkata si Ahad, tinggalkan dia daripada engkau, enggak usah ditimbang-timbang, sebab falau wazantahu bi ummati lawazanaha, maka jikalau kau menimbang akan Nabi dengan umatnya seluruhnya, niscaya mengungguli oleh Nabi akan umatnya. Jadi kecerdasan otak Nabi mengungguli seluruh otak manusia. Paling sempurnanya manusia akalnya. Wa fi hadis Abi Dzar, dan diriwayatkan pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, makamnya di Rabdah, rumahnya menjadi masjid as-sajdah di Madinah. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka berkata oleh salah satu kedua laki-laki itu kepada yang lainnya, khatti batnahu, garislah olehmu akan perutnya. Fakhatta batni, maka menggarislah ia akan perutku. Wa ja'alal khatama baina katifi,
dan meletakkan iakan stempel kenabian antara dua belikatku kama huwal ana seperti sekarang ini wa wallaya ani dan berpalinglah keduanya daripadaku faka'anni mu'ayinul amra mu'ayanatan maka seakan aku melihat jelas akan perkara itu dengan terang-terangan. Saya lihat segala proses-proses itu sampai kemudian domur lari Nabi Muhammad diculik. Akhirnya datang itu orang kampung Bani Sa'ad nyari-nyari Nabi. Nabi nggak apa-apa. Nabi nggak apa-apa. Nabi dongengin saya dibawa malaikat ini. Itu begitu. Masih kecil Nabi. Belum bertahun umurnya. Belum. Begitu. Bisa ngedongengin. Kalau kita belum 4 tahun nggak tahu udah kecilnya bagaimana tuh. Udah jangan didongengin dah. Malu kecilnya. Qala As-Suhaili berkata Imam As-Suhaili Wahadi riwayat, adapun riwayat ini tadullu yaitu menunjukkan oleh riwayat ini ala anna khataman nubuwah atas bahwa stempel kenabian lam yulad bihin nabiyyu yaitu dilahirkan dengannya oleh Nabi SAW. Riwayat ini menunjukkan bahwa stempel kenabian bukan bawaan lahir, bal wudi'a inda dzalika bahkan diletakkan ketika yang demikian itu menjelang umur 4 tahun. Stempel itu Wafis sahihaini dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim Anis Sa'ib bin Yazid dari sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala an qala berkata Sa'ib ra'aitu khataman nubuwata misla zirril hajlati baina katifayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat akan stempel kenabian itu seperti kancing pakaian. Kayak kancing, enggak gede banget begitu. Antara dua belikat baginda Nabi SAW. Bentuknya kayak segitiga. Di kanannya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta, di kirinya fa innaka mansur, di tengahnya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammad abdu wa rasul. Ada tulisannya. Wahaka Makiyun dan telah menghikayatkan oleh Imam Abu Muhammad Maki wa ghairu dan selainnya seperti Imam Abu Lais As-Samarqandi anna Adam qala bahwa Nabi Adam itu pernah mengucapkan oleh Nabi Adam Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah demi keagungan Muhammad ampunilah olehmu bagiku. Jadi Nabi Adam saat melakukan kesalahan dia teringat di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkagum-kagum sama Muhammad Rasulullah. Ini pasti orang hebat, digandengkan namanya dengan nama Allah. Ada Nabi Adam baca Allah bihaqqi Muhammadin ighfirli, ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad ampuni saya. Kalau pakai bahasa kita orang belakangan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dikata ini syirik orang Nabi Adam ya. Nanti menuduh Nabi Adam syirik. Orangnya Nabi Adam itu pakai lagu doang. Sama maknanya. Faqala Allahu lahu, maka berfirman Allah kepada Adam, bima arafta Muhammadan, dengan apa mengenali kau akan Muhammad? Dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum saya cipta. Kok bisa tahu-tahu kau demi keagungan Muhammad? Dari mana kau tahu Adam? Qala, kata Nabi Adam, ra'aitu ismahu ma'a ismik. Aku melihat namanya digandengkan bersama asmamu ya Allah. Di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digandengin. Enggak mungkin kalau bukan orang besar. Fauhallahu ilaih, maka memberikan wahyu oleh Allah kepada Adam. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Laulahu ma khalaqtuka, andai tidak ada Muhammad niscaya tidak mencipta oleh aku akan kau. Enggak cipta jagat raya. Adam enggak cipta ya kita enggak ada. Maka kita utang budi sama Nabi. Begitu. Allah bilang kalau bukan karena Muhammad enggak saya cipta ya. Maka segala yang ada ini adalah manifestasi Nabi Muhammad. Begitu. Al-kaunu kulluhu isyara wa antal maqsud. Dalam Maulid Ad-Daibai itu semesta ini adalah isyarat
pengantin tujuannya Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi, maka rugi orang gak mau mendekati Nabi. Tuh hebatnya Nabi kita. Wa amal isra'u bihi. Ini kehebatan Nabi tentang Isra Mi'raj. Tidak ada perjalanan yang paling jauh, namun teramat sangat cepat dan singkat seperti perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Wa amal isra'u bihi. Adapun Isra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan dengan hamba-Nya. Kalau pakai subhana, maknanya jangan disamakan perbuatan Tuhan dengan makhluk. Yang makhluk mau pakai waktu, kalau Allah nggak pakai waktu, kun fayakun, jadi. Meski ribuan kilometer, ribuan tahun bisa singkat. Ini Isra. La khilafa bainal muslimin fi sihhatil Isra'i bih. Tidak ada perselisihan pendapat antara kaum muslimin yanti ulama tentang keabsahan terjadinya Isra terhadap Nabi Muhammad SAW. Semua ulama sepakat Isra itu ada. Siapa yang gak percaya Isra, kafir detik itu juga. Ayatnya ada misalnya. Waqtalafas salafu wal ulama, dan berselisih oleh ulama salaf dan para ulama tentang Mi'raj. Hal kana bil jasadi aw bir ruhi, apakah ada Isra Mi'raj itu dengan badannya Nabi ataukah dengan ruhnya doang, ngimpi ataukah nyata? Ini berbeda-beda ala salah satu aqwal, atas 3 pendapat. Al-awwal annahu birruh. Yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj itu dengan ruh, yakni ngimpi. Di antaranya pendapat Muawiyah itu kayak begitu. Katanya ngimpi. Kalau ngimpi enggak bakal jadi ribut. Enggak kuat pendapat itu. Saya semalam ngimpi sama pacar saya jalan ke Bali, ke Pantai Kuta. Itu biasa, nggak bakalan ditentang kalau ngimpi. Nah, nyata, maka ditentang habis-habisan. Artinya bukan ruh doang. Bahasa Al-Qur'annya bi abdihi. Abd itu roh dan jasad. Ara'aita abdan idza shalla. Asalisu annahu bil jasadi ila Baitul Maqdis. Adapun pendapat ketiga bahwasanya Isra itu dengan jasad sampai Baitul Maqdis, wa birruh ila sama, dan dengan mimpi ke langit. Kalau ke Mi'raj mimpi gitu. Kalau Isra nyata ada yang enggak. Tapi yang muktamad ruh juga, jasad juga, melek. Wahtajaha ulai bidhahiril ayat, dan mengambil hujjah oleh mereka ini ulama dengan zahirnya ayat. Nah, zahirnya ayat ya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa bi anna ila lil ghayah, dan dengan bahwa ila ilal masjidil aqsa itu adalah untuk ghayah, ujungnya ke sampai situ gitu. Wa bi anna ta'ajjuba wa tamadduha inna waqa'a bidzalik, dan dengan bahwa terkagum-kagum dan pujian itu hanya saja terjadi dengan demikian itu sudah terjadi. Walau kana ila zaidan 'alal masjidil aqsa la dzakara. Andai adalah ila itu yaitu lebih atas Aqsa sampai ke langit, ini saya menyebutkan oleh Allah akan zaidnya itu. Itu begitu alasannya. Kan di dalam Aqsa doa. Tidak ila samawatil ula, begitu alasannya. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih, madhaba ilaihil jumhur, yaitu apa yang berhaluan kepadanya oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, annahu bil jasadi, bahwasanya Isra Mi'raj itu dengan jasad, yakni ruh dan badannya, fil yaqadati, pada terjaga, yakni tidak ngimpi. Kama warada bidzalika sayul akhbar,
sebagaimana datang dengan demikian itu bil jasad fil yaqadah oleh sahihnya hadis yang sahih, walaysa bi mustahilin fi qudratillahi ta'ala, dan tidaklah mustahil pada kudratnya Allah Ta'ala. Wa aidan law kana birruh laqala biruhi abdi. Lagi pula andai adalah Isra itu dengan ruh ngimpi, niscaya Allah berfirman biruhi abdihi, subhanalladzi asra biruhi abdihi, kan enggak bi abdihi begitu. Wa qala ta'ala ma zaghal basar, kalau basar tuh mata, basirah hati, kalau ngimpi ya basirah. Wa mata enggak mazaghal basiratu, basar mata zahir itu kan melek. Walau kana manaman, andai adalah Isra Mi'raj itu ngimpi, lama kanat fi ayatun, niscaya tidak ada pada Isra Mi'raj itu tanda-tanda kebesaran Allah, wala mu'jizatun, dan tidak ada mukjizat, wala stab'adahul kufar, dan tidak menganggap mustahil akan Isra Mi'raj oleh orang kafir, ngimpi, wala kadzabu, dan tidak mendustakan orang kafir akan Isra, akan Nabi. Enggak. Kalau lah ngimpi mah ya ngimpi gitu. Oh ini nyata, ini yang jadi ribut. Wa fi Muslimin, dan pada Sahih Muslim an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW itu berkata oleh Nabi, bersabda Nabi, utitu bil buraq, didatangkan aku dengan buraq. Kalau Nabi apa naik buraq kalau macam, masa ruh doang naik buraq? Itu ada jasadnya. Wa huwa dabbatun abyadu, buraq itu adalah binatang yang putih warnanya, tawilun yang tinggi, fauqal himar, tingginya di atas himar, keledai, wadunal bagli, dan di bawah bigat, yadhu hafirahu inda muntaha tarfihi, meletakkan oleh buraq akan kakinya, celkutikan kata orang daerah itu, di sisi ujung pandangannya. Jadi buraq itu akan nyampe sejauh pandangannya. Maka buraq itu per detik 500 km, sedetik doang nyampe Semarang. Nyampe Madinah itu 500 km, Makkah Madinah itu sekali turun langsung Madinah, sedetik. Itu begitu tercepat kendaraan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fastas aba, maka jingkrak buraq itu waktu didatangkan. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada buraq oleh Jibril, abi Muhammadin taf'alu hadza, apakah terhadap Nabi Muhammad kau lakukan ini? Ngapain ente jingkrak kayak enggak mau? Kata Jibril, ente kagak tahu, wallahi demi Allah, ma raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu, tidaklah mengendarai akan kau buraq oleh seorang makhluk pun yang lebih mulia di mata Allah ketimbang daripada Nabi Muhammad. Farfadda araqan, maka mengucurlah, meneteslah oleh buraq dari sekeringatnya. Buraq akhirnya malu, yang tadi jingkrak kayak mau liar itu, meringkik-ringkiknya itu. Farakibtuhu, maka menaiki aku akan buraq, hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga mendatangi aku akan Baitul Maqdis. Ya enggak langsung Baitul Maqdis lah, ini kan hadis satu riwayat tersusun, berhenti dulu di Madinah, berhenti dulu di Madian, terus sampai Bethlehem dan seterusnya, 5 kali pemberhentian. Farabattuhu, maka mengikat aku akan buraq bil halqati, dengan kolong ikatan, allati yarbitu bil anbiya, yang mengikat dengan ikatan oleh para nabi. Jadi ada tali kekangnya tuh diikat, dicangcang kata orang kampung. Summa dakhaltul masjid, akan masuklah aku ke Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fihi raka'ataini, maka salat aku di masjid akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa kharajtu, keluar aku. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril, bina inain, dengan membawa wadah, min khamrin, daripada isinya arak, wa inain min labanin, dan satu wadah min labanin, daripada susu.
Fahtartul labana, maka memilih aku akan susu. Tawarin, milih ini, maka Nabi milih susu. Faqala Jibrilu, maka berkata Jibril, ikhtartal fitrata, memilih kau akan kefitrian, kesucian, yakni dinul Islam. Suruh pilih, milih ini. Nabi langsung milih susu. Begitu, milih susu. Kayak teman kita yang ngaji ini milih susu gratis siang hari. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril lagi. Udah ya tadi. Summa urija bina ila sama, kemudian dimi'rajkan dengan kami menuju ke langit. Naik Nabi ke langit, naik tangga. Mi'raj itu naik tangga, kayak eskalator naiknya ke langit. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh malaikat Jibril. Diketuk pintunya, tok, itu langit. Faqila, maka ditanya, man anta, siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibrilu, aku adalah Jibril. Kila, dikatakan dari dalam, wa man ma'aka, dan siapa bersamamu? Tahu yang di dalam, sama siapa? Qala, kata Jibril, bersamaku namanya Nabi Muhammad. Kila, ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus kepada Muhammad? Apakah diundang menuju langit? Qala, Jibril berkata, qad bu'isa ilaihi, sungguh diutus kepadanya. Emang ini undangan spesial. Fafutiha lana, maka dibukakan bagi kita. Dibuka pintu langit pertama. Faidan anabi Adam sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Adam denganku. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Adam bagiku dengan kebaikan. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Begitu Adam. Terus summa urija bina ila sama'i tsaniyati, kemudian dimi'rajkan dengan kita menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh Jibril. Faqila, maka ditanya, man anta, siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibril, aku adalah Jibril. Kila, ditanya lagi, wa man ma'ak, dan siapa bersamamu? Qala, kata Jibril, Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad. Kila, ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus kepadanya? Diundangkah dia? Qala, berkata Jibril, laqad bu'isa ilaihi, sungguh diutus kepadanya. Fafutiha lana, maka dibukalah pintu langit kedua bagi kita. Faidan ana bibnail khala, maka tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak laki-lakinya bibi. Isa bin Maryam, Nabi Isa, wa Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Kenapa anak laki-lakinya bibi? Sebablah Nabi Isa, Nabi Yahya dari Nabi Ishaq. Sementara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail kan saudara, misanan gitu. Misanan. Sallallahu alaihi wasallam. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Isa dan Yahya kepadaku. Wa da'awali bi khairin, dan mendoakan keduanya bagiku dengan yang baik. Summa urija bina ila sama'i tsalisati, kemudian dinaikkan dengan kita ke langit yang ketiga. Fadzakara misal awal, maka menyebutkan Nabi seakan seperti yang pertama. Ditanya dulu siapa yang datang, Jibril. Terus ama siapa? Ama Nabi Muhammad. Diundangkah? Iya, diundang. Begitu maksudnya fadzakara awal. Fafutiha lana, maka dibukakanlah bagi kita. Faidan Nabi Yusuf, maka tiba-tiba aku di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa idan huwa qad u'tiya syatrul husni, dan tiba-tiba dia Nabi Yusuf sungguh diberikan ia akan separuh ketampanan. Kalau Muhammad seluruh ketampanan. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Yusuf kepadaku. Wa da'ani bi khairin, dan mendoakan Yusuf bagiku dengan yang baik.
Summa urija bina ila sama'ir rabi'ati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keempat. Wa dzakara misla, dan menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Siapa yang datang? Nama siapa? Diundangkah? Faidan Nabi Idris, maka tiba-tiba adapun aku di langit keempat berjumpa yaitu dengan Nabi Idris alaihissalam. Farhaba, maka mengucapkan selamat datang oleh Idris, wa da'ali bi khair, dan mendoakan Idris bagiku dengan yang baik. Qala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya, meninggikan oleh kami akan Idris pada tempat yang tinggi. Summa urija bina ila sama'il khamisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang kelima. Faidan Nabi Harun, maka tiba-tiba aku di langit kelima yaitu berjumpa dengan Nabi Harun. Farahaba, maka mengucapkan selamat datang Nabi Harun, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Harun bagiku dengan kebaikan. Summa urija bina ila sama'is sadisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keenam. Fadzakara mislah, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Diketok dulu siapa yang datang dan seterusnya. Faidan Nabi Musa, maka tiba-tiba aku di langit ke-6 yaitu bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Farhaba bi, maka mengucapkan selamat datang Musa kepadaku, wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Musa bagiku dengan yang baik. Summa urija bina ila samai sabi'ah, kemudian dinaikkan dengan kami menuju langit yang ketujuh. Fadzakara mislah, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Faidan Nabi Ibrahim, maka tiba-tiba aku di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, padahal menyandarkan akan punggungnya Ibrahim ke Baitul Ma'mur, Ka'bah yang di langit. Apa itu Baitul Ma'mur? Wa idan huwa, tiba-tiba dia Baitul Ma'mur itu yadkhuluhu kulla yaum, masuk ke Baitul Ma'mur pada setiap hari, sab'una alfa malakin, oleh 70.000 malaikat, la ya'uduna ilaihi, yang tidak kembali lagi kepadanya. Jadi sejak dicipta Baitul Ma'mur, malaikat masuk ke situ 70.000, besok lagi 70.000, besok lagi 70.000. Halamannya gede kayak apa? Baitul Ma'mur itu kalau batu dijatuhin Baitul Ma'mur kena Ka'bah. Jadi tempat tawafnya ahli langit. Di langit namanya Baitul Ma'mur. Ada di Bayoran Baitul Ma'mur itu nama musola. Wa idan udah. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian pergi Jibril denganku menuju Sidratul Muntaha. Wa idan waraquha, tiba-tiba ada pun daunan Sidratul Muntaha ka'adanil filati, yaitu seperti kuping gajah. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya taghayyara, maka telah menutupi akan Sidratul Muntaha daripada perintah oleh sesuatu yang menutupi, maka berubah warnanya. Fama ahadun min khalqillahi yastati an yan'ataha min husniha, maka tidak ada seorang makhluk daripada makhluk Allah yaitu mampu oleh ahad akan bahwa mensifati ahad akan Sidratul Muntaha dari indahnya Sidratul Muntaha. Fawahallahu ilayya ma'auha, maka memberikan wahyu oleh Allah kepadaku akan apa yang ia wahyukan. Fafaradu alayya khamsina salatan fi kulli yawm wa laylah, maka mewajibkan Allah atasku akan 50 kali salat dalam setiap hari dan malamnya. Fanazaltu ila Musa, maka turunlah aku sampai kepada Nabi Musa. Artinya udah diwajibin turun ke langit ke-6, ke-7. Ibrahim gak nanya apa diwajibin, Nabi Musa lah yang nanya. Faqala li, maka berkata Musa kepadaku, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang mewajibkan oleh Tuhan atas umatmu? Umatmu diwajibin apa Muhammad? Begitu. Qultu khamsina salatan, diwajibin salat 50 kali salat sehari semalam. Iya. Qala, kata Musa, irji' ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, mintalah olehmu akan Tuhanmu akan diskon, minta dikorting 50, berat. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, maka sungguhnya umatmu itu tidak kuat oleh umatmu akan 50 kali.
Buktinya, fa ini qad balautu bani Israil, maka sungguhnya aku sungguh menguji coba aku akan Bani Israel. Wa khabbartuhum, dan menguji aku akan Bani Israel. Nggak mampu. Padahal Nabi Musa sholatnya 2 kali doang, pagi 2 kali sore. 2 kali doang. Ente 50 nggak kuat dah. Badan kekeran umatku Muhammad, nggak usah. Nih, begitu. Orang udah mati nih Nabi Musa ini. Usul sama yang masih hidup berubah jadi 5. Maka orang mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Jangan dikata orang mati nggak ada manfaatnya. Ya udah monggo sholat 50 kali. Kalau saya sih yakin orang mati ngasih manfaat sama orang hidup. Ini orang mati. Nabi lahir, Nabi Musa udah mati, bukan baru mati, udah lama, bukan lama dong, lama banget. Begitu, ngasih manfaat. Orang udah mati itu kalau orang soleh. Nah begitu, wali-wali Allah kayak begitu. Manfaat secara kubur orang soleh itu manfaat. Nah, ini Nabi Musa contohnya. Faraja'tu ila Rabbi, akhirnya aku kembali lagi kepada Tuhanku. Faqultu ya Rabb, maka aku berkata, wahai Tuhanku, khaffif ala ummati, ringankanlah, kasih kortinglah atas umatku. Fahatta anni khamsan, maka mengkorting Allah dariku akan 5 waktu. Jadi berapa tuh? 45. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali sampailah kepada Nabi Musa lagi. Fakultu, aku berkata, khatta anni khamsan, telah mengkorting Allah dariku akan 5 waktu. Qala, kata Musa, inna ummataka la yutiquna dzalik, sesungguhnya umatmu yaitu tidak kuat oleh umatmu akan 45 waktu. Farji ila rabbik, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, maka mintalah olehmu akan Tuhanmu akan dikorting lagi. Qala, kata Nabi, falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa, maka tidak henti-henti aku pulang pergi antara Tuhanku dan antara Musa. Kurangi 40, kurangi 35, kurangi 30 jadinya, kurangi 5 lagi jadi 25, kurangi ini jadi 20, kurangi jadi 15, kurangi jadi 10, sampai kurangi 5. Qala ya Muhammad, innahunna khamsu salawat kulla yaumin wa lailatin, sesungguhnya itu 5 kali salat saja pada setiap hari dan malamnya. Likulli salatin asrun, bagi tiap-tiap satu salat bernilai 10 kali salat. Fatilka khamsuna salatan, maka demi itu 50 kali salat. Dikorting kerjaannya, ganjarannya enggak dikorting. Tuh begitu Allah murahnya. Wa man hamma bihasanatin, siapa orang yang bercita-cita, berniat dengan berbuat baik, walam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat baginya satu kebaikan. Niat mau umroh, enggak berangkat, emang orang punya duit, dapat ganjaran nih niat. Fa in amilah, maka jikalau ia mengerjakannya, kutibat lahu asr, maka dituliskan baginya 10 kali. Wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa bercita-cita, berniat dengan berbuat kejahatan, falam ya'malha, maka tidak mengerjakan ia akan kejahatan, lam tuktab syai'an, maka tidak dicatat kejahatan ke sesuatu. Niat besok mau nyolong, enggak dicatat. Waktu malaikat raqib atid mau nyatet, ditepak sama raqib, jangan catat, dia niat. Kalau kagak jadi, menu-menuin buku aja, gak usah. Gitu. Pas nggak jadi, tuh kan kagak jadi nggak ditulis. Gitu. Fa in amilah, maka jikalau mengerjakan akan kejahatan, kutibat sayyi'atan wahidan, maka dicatatlah satu kesalahan. Qala, bersabda Nabi, fanazaltu, maka turun aku, hatta tahaitu ila Musa, sehingga sampai aku kepada Nabi Musa, fakhbartuhu, maka memberitakan aku akan Musa. Faqala, maka kata Nabi Musa ketika dapat 5 kali Musa, irji ila rabbik, balik kamu kepada Tuhanmu, fas'alu takhfif, maka mintalah kepada Tuhanmu akan diskon lagi. Nabi mikir 5, kalau dikurangin habis. Kalau dikurangin, orang 35, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Lah kalau dikurangin,
Faqala Rasulullah SAW, qad raja'tu ila rabbi, sungguh aku mondar-mandir kepada Tuhanku, hatta stahyaitu minhu, sehingga malu aku sebenarnya. Malu udah cukup, insya Allah umatku kuat 5 kali. Akhirnya Nabi Musa pun juga bilang, ihbit bismillah. Ya udah, bismillah, turun dah, begitu Nabi Musa. Jadi kita harus terima kasih sama Nabi Musa. Ya Allah, kalau nggak ada usulan Nabi Musa yang udah mati lah 50 kali. Maka orang udah mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Ngasih manfaat enggak? Ngasih, contohnya lah Nabi Musa. Gitu. Ngapain ke orang mati? Ini orang mati ngasih manfaat. Wa fi riwayatin inda dzikri samai sabi'ati, dan pada satu riwayat ketika menerangkan langit yang ketujuh, summa urijabi hatta dhahartu bi mustawa. Kemudian dinaikkan denganku sehingga sampai aku di mustawa. Asma'u bi sarifal aqlam, mendengar aku di mustawa akan goresan pena. Jadi ke-7, ke-8 namanya Sidratul Muntaha, ke-9 namanya mustawa. Dalam riwayat yang lain hampir 10 tingkatan. Di luar langit udah Sidratul Muntaha, bukan di langit. Udah di langit 7 doang. Mustawa nanti Hadiratul Qudus Rafra. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qala kullu nabiyyin, berkata oleh setiap nabi, cara mengucapkan selamat datangnya, marhaban bin nabi salih wal akhis salih, selamat datang nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kenapa saudara? Karena anak Ismail, bukan anak Ishak Nabi Muhammad, saudara. Illa Adam wa Ibrahim, kecuali yang nggak bilang nabi, saudara Adam dan Ibrahim. Qala lahu, berkata Ibrahim dan Adam bagi Nabi, wal ibnis salih, anak cucu yang saleh. Begitu, karena Ibrahim anak cucunya, Nabi juga anak cucu Ibrahim, Nabi Adam anak cucu. Kalau yang lain bin Nabi saleh wal akhis saleh. Kalau Nabi Adam wal ibnis saleh, Nabi Ibrahim ibnis saleh. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, inna sidratal muntaha yakhruju min asliya anhar, sesungguhnya sidratul muntaha itu yaitu keluar dari akarnya sidratul muntaha oleh sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, pertama daripada air yang tidak berubah rasa, warna dan sifatnya, wa anhar, dan sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah oleh rasanya, wa anharun, dan sungai, min khamrin, daripada arak, ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi yang meminumnya, wa anhar, dan sungai, min asalin, dari madu, musaffan, yang dibersihkan dari malamnya, wa hiya syajaratun, sidratul muntaha itu adalah pohon, yasirur rakib, yang berjalan oleh pengendara, fi dhilliha, pada teduhannya, sab'ina aman, 70 tahun belum kelar. Dari bawahnya nih jalan 70 tahun belum kelewatan. Saking apanya? Gedenya. Wa dzakarul Bazzar, dan menerangkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna nabiyya, wa huwa baginda Nabi SAW, raqibal buraq, mengendarai, yaitu mengendarai Nabi akan buraq, hatta atal hijabah, sehingga mendatangi Nabi akan hijab, alladzi yalir rahman, yang mengiringi oleh hijab akan Allah. Fa bainahu wa kadzalik, maka di antara waktu dia Nabi sedemikian itu, idh kharaja malakun la hijab, tiba-tiba keluar oleh malaikat daripada hijab, di balik hijab. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ya Jibril, man hada? Jibril, siapa ini malaikat? Qala, berkata Jibril, walladzi ba'asaka bil haqq, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, innani la aqrabul khalqi makanan, sesungguhnya aku itu paling dekatnya makhluk dari segi kedudukan, wa inna hadzal malak ma ra'aituhu mundu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi, sesungguhnya ini malaikat itu tidak melihat aku, akan ini malaikat sejak dicipta aku, sebelum waktu yang ini, waktuku yang ini. Faqala al malak, maka berkata malaikat di balik hijab, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan tu adzan. Faqila lahu min wara'il hijab, maka dikatakan baginya dari balik hijab, sadaqa abdi, benar hambaku, ana akbar, aku Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang besar.
Yang adzan begitu. Waktu adzan Allahu Akbar, Allah bakal jawab. Aku memang benar Tuhan yang maha besar. Aku Tuhan yang besar. Jangan kau kata problemmu besar kecil. Tuhan yang besar, problem kecil. Begitu. Summa qala al-malak. Berkata asyhadu an la ilaha illallah. Faqila lahu nurul hijab sadaqa abdi. Anallah la ilaha illa ana. Aku Tuhan, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Wa dzakara misla hadza fi baqiyatil adzan. Menyebutkannya seperti ini pada setinggalnya adzan. Ya seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau kita adzan tuh agar mata kita enggak katarak, enggak glukoma dan seterusnya. Kalau dengar adzan ketika muadzin asyhadu alla ilaha, ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Muhammad, si jempol kita ditempelin di ujung lidah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Begitu. Sebut lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tempel lagi qarrat bika aini ya Rasulullah. Baru Allahumma mati'ni bis-sam'i wal basar. Biar kita nggak kena katarak dan seterusnya. Tahu begitu? Itu diajarin di dalam kitab-kitab fikih. Yang banyak orang kagak baca kalau dengerin adzan begitu. Ila annahu lam yadhkur jawaban min qawli hayya 'alas shalah hayya falah, kecuali bahwasanya yaitu tidak menyebutkan ia akan jawaban dari ucapannya hayya 'alas shalah hayya falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah, itu enggak dibaca. Qala summa akhadhal malaku biyadi Muhammad. Berkata perawi, kemudian memegang oleh malaikat dengan tangannya Nabi Muhammad, faqaddama, maka memajukan oleh malaikat akan Nabi, fa amma ahlas sama, maka mengimami Nabi akan penduduk langit, fihim Adam wa Nuh, fihim Adam wa Nuh, di penduduk langit ada Adam dan Nabi Nuh. Habis adzan, kemudian itu qomat, Nabi jadi imam. Semua para nabi-nabi jadi makmum, sebagai menunjukkan Nabi itu imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Wa amma takhsisuhu yaumal qiyamah bil karamah, adapun keistimewaan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa di hari kiamat, apa-apa tar mau diterangin, tapi segini aja malam hari ini, jangan banyak-banyak. Babnya udah habis. Jadi segini aja. Wallahu a'lam. Segini aja doa. Ihsan baca. Nyalain HP-nya. Gitu. Biar lagu Aceh ini dia. Kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqati Huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya kitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi المرامي للعرب والعجم يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سميع الدعاء ورفيع السماء يا ذا العطاء الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا السرير ونور البصير أصلح لنا القلوب واغفر لنا الذنوب
وبارك فينا المرغوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت وما به مننت وفات ما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وكنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونؤثر الإحسان ونبيع المتنى نأمر بما لا نعمل وندي ما لا نجهل إحساننا مساوي وسلكنا دعاوي نورائي للخلائق وللورى ننافي يا من بنا رحيم ومنه عديم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الأب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله